Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintahan Republik Bataaf. Kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1804 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Adapun kebijakan Daendels adalah sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daendels ditarik ke Eropa lalu digantikan Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Pada masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Janssens dan pasukannya menyerah dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Lalu masa pemerintahan Inggris pada tahun 1811. Pimpinan Inggris di India Lord Minto memerintahan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816 Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Lalu masa pemerintahan Belanda. Van der Capellen ditunjuk sebagai gubernur jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Strauss untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel sejak tahun 1830. Penerapan kultur stelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang mengatur tentang kepemilihan tanah, pribumi dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka. Investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.